Saya bilang, saya lihat ini laki-laki yang lain ini laki-laki Papua atau yang lain, gaya bohongnya, terus pola pikirnya, penyampaian sesuatunya lebih mantap dibandingkan dengan anak Papua lain-lain. Dan kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Deklarasi janji kinerja sebagai komitmen awal Kanwil Kemenkumham Papua wujudkan zona integritas. Kanwil siap sumbang 5 unit pelaksana teknis menuju WBK di tahun 2022. Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja yang semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif, Kanwil Kemenkumham Papua pasti TIFA transformasi, improvement, visibilitas, dan aktualisasi berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif, atau berakhlak. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua melaksanakan deklarasi janji kinerja tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh jajaran pejabat struktural di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua maupun Satuan Kerja Setanah Papua secara live maupun virtual dan kanal live streaming YouTube Kanwil Kemenkumham Papua pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Sorotan tema pada gelaran acara akbar awal tahun ini, kita tingkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dan berakhlak mendukung program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Acara ini digelar di Aula Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Jalan Raya Abe Pura nomor 37, Kota Raja, Kota Jayapura, Papua. Hadir juga menyaksikan penandatanganan deklarasi janji kinerja tahun 2022 Gubernur Papua yang dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintahan Doren Wakerpa, Kepala BPKP Provinsi Papua, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua, Perwakilan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, Perwakilan Pengadilan Tinggi Papua, Perwakilan Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Perwakilan Kodam 17 Cendrawasih, dan juga Perwakilan Polda Papua. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi janji kinerja oleh Kanwil Antonius Matius Ayorbaba didampingi para kepala divisi dan diikuti seluruh peserta dan jajaran Kanwil Kemenkumham Papua baik langsung maupun yang hadir melalui virtual meeting di masing-masing satuan kerja. Penandatanganan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM antara Kepala Kantor Wilayah dan seluruh Kepala Divisi, komitmen bersama antara Kepala Kantor Wilayah dengan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis, fakta integritas antara Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Perwakilan Ombudsman Papua, dan piagam pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM antara Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua dengan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Perwakilan Kepala Pengadilan Tinggi Papua, Perwakilan Kodam 17 Cendrawasih, Perwakilan Polda Papua, serta Asisten 1 Bidang Pemerintahan Provinsi Papua selaku saksi. Dalam sambutan Kepala Perwakilan Ombudsman Papua yang dibacakan Kepala Asisten Pemeriksa Ombudsman Provinsi Papua, Melani Kiriho, memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Papua yang beberapa kali telah menggandeng pihak Ombudsman untuk terus mengawasi kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat di tanah Papua. Di sisi lain, Asisten Intelijen Ahmad Mundur saat membacakan sambutan Kajati Papua menyampaikan apresiasi yang sama kepada jajaran Kanwil Papua secara pribadi dan jajaran Kejaksaan Tinggi Papua siap memberikan pendampingan terhadap jajaran Kanwil Kemenkumham Papua pada tahun 2022 menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kepala Kantor Wilayah Papua Antonius M. Ayorbaba dalam sambutannya menyampaikan deklarasi kinerja ini ialah tindak lanjut dari deklarasi janji kinerja Kemenkumham Republik Indonesia yang mana telah diadakan beberapa hari yang lalu untuk setiap kanwil dan saker di lingkungan Kemenkumham se-Indonesia.
Dikatakan lebih jauh, dalam penandatanganan pencanangan zona integritas Kanwil Kemenkumham Papua membutuhkan penilaian eksternal dalam mencapai kinerja yang dinilai oleh Ombudsman khusus pelayanan publik di Kanwil Papua. Untuk mewujudkan pembangunan reformasi birokrasi, zona integritas, deklarasi janji kinerja sudah sering dilakukan, dan kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM berupaya untuk memaksimalkan seluruh kemampuan yang ada. Nah, hal ini dimungkinkan karena saat ini di Kementerian Hukum dan HAM semua kegiatan kita sudah digitalisasi. Kita sudah mengalami 3 lompatan dalam kinerja Kementerian Hukum dan HAM, dari birokrasi digital berpindah menjadi revolusi digital, dan kita sudah masuk ke era baru dengan layanan publik digital. Sehingga perpaduan antara transformasi layanan publik dan inovasi menjadi titik tumpu terhadap kebutuhan akselerasi pelayanan kepada masyarakat yang bisa dirasakan langsung. Semua kantor wilayah dan juga satuan kerja diminta untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyataan. Yang kedua, dengan perubahan digitalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, maka tidak ada lagi pembatasan bahwa seakan-akan kita yang ada di Indonesia Timur tertinggal. Maka semua proses kinerja kita diukur dengan percepatan, atau Menteri sering menegaskan dengan speed. Sementara itu, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Doren Warkekwa dalam sambutannya menyampaikan sinergitas dan kolaborasi bersama Kanwil Kemenkumham Papua akan terus berjalan tak lekang oleh waktu dan menjadi pendorong bagi pemerintah Provinsi Papua untuk bergerak lebih progresif mencapai prestasi demi prestasi di bumi cenderawasih ini. Mewakili Gubernur Papua, Doren Warkekwa juga menyampaikan janji kinerja ini bukan hanya sekedar diucapkan saja atau seremonial saja, melainkan harus segera diimplementasikan dalam perjalanan kinerja sepanjang tahun 2022, sehingga dampak dari apa yang telah kita sepakati ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Papua. Provinsi Papua yang dengan terobosan dan komitmennya serta kerja speed up mempercepat kinerja Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua sehingga berjalan lancar dan membuahkan beberapa prestasi. Saya harap sinergi dan kolaborasi kepada Kementerian Hukum dan HAM Papua akan terus berjalan tak lekang oleh waktu dan menjadi pendorong bagi pemerintah Provinsi Papua untuk bergerak lebih progresif lagi mencapai prestasi demi prestasi di dalam Papua. Hadir juga dalam kegiatan ini Kepala Divisi Pemasyarakatan Kusnali, Kepala Divisi Keimigrasian Novianto Sulastono, Kepala UPT, CFT, JFU, jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, serta para tamu undangan. Papua mendukung itu. Nanti kami akan berbicara dan saya akan sampaikan Pak Sekda itu, dan saya kira akan perintahkan instansi yang mengelola ini, misalnya di Sperindakop pasti akan bekerja sama dengan Kanwil Hukum dan HAM di Provinsi Papua supaya sinergitas dibangun sehingga berdampak ke daerah itu untuk bisa dinikmati kepentingan masyarakat Papua. Dengan adanya saya sampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Gubernur Provinsi Papua yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1. Membangun Papua ini kan tidak bisa kita bangun sendiri-sendiri, kita harus bersinergi, berkolaborasi. Yang kedua, apa yang kita wujudkan hari ini memberikan sebuah
persepsi bagi masyarakat bahwa pemerintah itu ada untuk melayani masyarakat. Sehingga wujud yang konkret, sertifikat ini kami berikan. Dan mereka yang mendaftar ini tidak membayar sepeser pun. Rekomendasinya diberikan oleh Disperindak, pembayaran PNBP dibayar oleh Disperindak dari anggaran pemerintah daerah Provinsi Papua. Kanwil hanya membantu memverifikasi berdasarkan persyaratan yang diberikan, dan kelengkapan persyaratan itu membuat hak kepemilikan pencatatan sertifikat itu bisa diterima hari ini. Nah, tentu dia akan punya nilai ekonomi. Dengan mendapat sertifikat itu dia mendapat dua hak sosial dan hak ekonomi. Sehingga perlindungan terhadap hak cipta itu akan terus menjadi komitmen kita, dan atas dukungan pemerintah daerah kita yakin itu bisa terwujud. Memberikan apresiasi untuk Kementerian Hukum dan HAM wilayah Papua di bawah komando Pak Ayor Baba. Ini memang laki-laki Papua yang hebat. Luar biasa. Bapak izin, Bapak dapat banyak berapa sertifikat? Hari ini 13 sertifikat. Ya. Dan Bapak proses pembuatan sertifikat itu gratis tanpa dibayar. Dan itu yang kita berharap ke depan teman-teman yang lain juga. Saya juga sering sudah memberikan motivasi untuk teman-teman yang lain. Mungkin mereka belum siap, kan lagunya harus dinotasikan. Jadi kita buat dia penotasinya supaya itu menjadi. Dari Jayapura, Papua, tim liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.